barang yang dari zaman orang tuaku kayak tusuk konde itu tuh kita ada. Terus sampai ke yang bener-bener oke edgy kita punya, yang bener-bener simple atau yang batu-batu, yang diamond look kita semua punya. Aku tuh ngelihat betapa percayanya, trust-nya customer ke kita gitu. Ke toko Mas Jawa itu ya? Ya betul. Jadi milih tuh udah kayak cuman ya wis pilih no mbak gitu. Pilih no mbak, drop uang gitu. Jadi saking percayanya. Iya betul. Iya. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun News Solo, tempat kita bongkar tuntas banyak hal. Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup kayaknya ini amazing sih buat Gen Z, wajib tahu ya. Soal money moves yang ini juga kayaknya ngetrend banget di era digital sekarang. Siapa yang nggak suka sih sama si kuning mengkilap emas? Nah, dan buat kali ini kita udah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Kita bakal tahu langsung insight emas ini dari ahlinya. Kita udah bersama dengan Kak Muna Pangestu sebagai Chief Operational Officer dari Toko Mas Jawa. Halo Kak Muna. Halo. Iya, bisa disapa dulu dong Tribuners. Halo Tribuners. Iya, boleh perkenalan Kak Muna biar dengar langsung gitu. Aku Muna Pangestu, aku COO dari Toko Mas Jawa. Ya segitu. Oke, Kak Mona, kita kan dulu kalau ngomongin emas itu biasanya kayak identik dengan bapak-bapak, ibu-ibu atau orang zaman dulu gitu ya. Tapi kan sekarang kayaknya kalau normal lihat ini di feed-nya Gen Z itu naik lagi tuh emas. Kenapa sih tiba-tiba kayaknya emas ini mulai naik lagi gitu di kalangan Gen Z? Kalau dari Kak Mona kira-kira ada pendapat nggak? Menurutku sebenarnya tuh emas tuh udah tren dari zaman dulu. Sebetulnya, cuman karena sekarang kita di era sosmed ya, terus mulai mungkin ada beberapa dan itu tuh turun-temurun. Kalau misalnya biasanya tuh kalau orang tuanya itu udah biasa tahu dengan tren emas, dia tuh akan langsung kasih tahu ke anaknya. Jadi langganan kita tuh banyak yang dari orang tuanya gitu loh. Nah, tapi ketika si generasi yang baru ini mungkin tidak ada yang tahu gitu mengenai emas ini tuh mereka akan tahu dari sosmed. Nah mungkin karena sekarang di sosmed itu gencar ya, jadi begitu mungkin lagi sharing algoritma yang tips-tips, jadi mereka mungkin share ketika mereka untung nih gitu. Kebetulan 2 tahun terakhir itu kan rally-nya ngeri ya harga emas gitu, jadi mungkin dari situ jadi tren banget gitu makin. Oke, apalagi kayak sekarang gitu ya, para Gen Z itu misalnya kayak, aku dapat gaji segini nih, mau invest kemana ya gitu. Nah sebenarnya kenapa sih emas itu bisa menjaga nilai uang kita gitu, tetap stabil gitu di tengah gejolak ekonomi yang kita kayak, aduh ke depan gimana nih ekonomi kita gitu. Soalnya mungkin komoditi ya, jadi barangnya tuh terbatas, jadi harus ditambang dulu baru ada barangnya. Sedangkan kalau nilai mata uang kertas ini mungkin secara ekonomi ya, ilmu ekonomi itu terpengaruhnya itu lebih jadi ininya lebih ke pegang fisik gitu loh. Jadi dan nilainya itu lebih terbatas. Sedangkan kalau uang kertas tuh kita bisa cetak kapan aja kan, gitu, bisa karena inflasi juga gitu. Nah, soal kayak keamanan dan terkait dengan emas di era digital sekarang, itu kayak banyak yang ngomong, mending emas digital lah gitu. Meskipun mereka kayak nggak pegang gitu ya. Kalau menurut Kak Mona, itu gimana sih kelebihan dan kekurangan dari emas fisik dan emas digital gitu? Kalau aku pribadi, pendapatnya adalah justru kenapa emas itu malah harus fisik. Karena contohnya gini, jadi misalnya kita udah beli emas, kalau itu digital, itu kalau amit-amit nih, digital itu kan berarti ada yang nampung kan, ada yang nampung. Nah, ketika amit-amit ini yang penampung digital ini terjadi sesuatu, ya udah gitu, kita pegangannya nggak ada secara fisiknya, hanya data aja gitu. Sedangkan kalau kita pegang fisik emas, istilahnya kita pakai sebagai cincin atau kita sebagai logam mulia, kita pegang bener fisiknya, mau terjadi terjadi masalah apapun, itu kita yang pegang gitu loh. Dia tetap mau harganya naik, mau turun tuh we still pegang value-nya ini gitu. Nilainya masih sama kita. Yang gitu sekaligus sih. Kalau emas itu kan kita bisa milih mau logam, mau perhiasan, dan bisa dipakai gitu ya. Betul. Dan emas itu kan nggak cuma ngomongin soal investasi gitu ya, Tribuners, tapi sudah jadi bagian kayak
fashion dan juga style, bahkan mungkin kita lihat Kak Mona kayak oh my god, stylish banget ya. Dan juga banyak influencer yang itu pakai perhiasan emas dan sudah merebak ya kemana-mana. Kalau ngomongin soal tren custom dan juga micro investing di perhiasan, ini bisa mengubah cara Gen Z melihat emas yang nggak cuma soal invest, tapi juga self reward yang nilainya nggak bakal hilang gitu ya. Nah, sebagai COO dari Toko Emas Jawa, dari Kak Mona, kira-kira langkah konkret apa yang dilakukan untuk mengadopsi tren lifestyle Gen Z yang menyesuaikan dengan emas di tren sekarang ini gitu? Mungkin bisa apa ya? Jadi mungkin ada yang kemarin tuh kita di sosmed kan juga sering sharing. Itu tuh mereka bilang, "Aduh makin tinggi makin tinggi." Tapi ya kita selalu dari zaman dulu tuh ketika emas oke dulu 500.000 per gram, kita bilang udah mahal. Iya. Nah, sedangkan mahalnya 500.000 dulu tuh ternyata tuh jadi murahnya sekarang gitu. Jadi kalau dari mungkin tips saya mungkin ke generasi yang mungkin sekarang baru mulai kerja, itu ketika kita juga udah berpenghasilan itu tetap ada disisihkan untuk ke fisik emas ini. Nah, kita pun dari Toko Emas Jawa pun kita punya ready dari gramasi yang kecil-kecil juga. Jadi mau yang cuman 200.000 mungkin disisihin, atau oke mau yang dia seneng yang modelnya 500.000 pun ada gitu. Jadi ya udah dulu lama, jadi itu nambahin investasi di tangan kita, kecantikan tapi juga sekaligus hold the value uangnya kita gitu. Kalau buat Gen Z yang kayaknya biasanya kalau pegang gaji langsung kayak hilang gitu aja dari dompet itu, kalau di Toko Emas Jawa itu kita bisa mulai dari Rp berapa sih gitu Kak Mona? Kita dari kayaknya 100.000, 200.000 deh, kayaknya 100.000 sudah ada. Sudah ada. Itu kayaknya kalau misalnya dikit-dikit gitu lama-lama jadi banyak juga ya Kak Mona ya? Iya, betul. Kita punya testimoni dari karyawan kita sendiri pun, dia ngumpulin dari anting lama-lama, anting 1, anting 2, sampai 10 pun lama-lama juga. Ya, terus dia ngerasain, oh ternyata tabunganku naik ya gitu. Nah, kalau soal misal emas untuk perhiasan gitu ya, buat lifestyle juga gitu, buat dipakai lah ya di zaman sekarang. Kalau dari Toko Emas Jawa itu kita bisa lihat pilihan dari berbagai macam apa aja sih, kayak kita ke sana tuh bisa nggak sih Kak, kayak aku pengen loh yang simple, aku pengen loh yang elegan gitu. Kita bisa nggak di sana tuh milih berbagai macam bentuk itu? Betul. Sekarang sih kita kita tuh lagi kembangin supaya kita bisa apa ya? Kayak kalau Indomaret tuh lengkap gitu. Iya. Gitu. Jadi kita punya style beberapa dari yang memang bahkan yang vintage banget, yang kemarin aku sudah sempat share barang yang dari zaman orang tuaku kayak tusuk konde itu tuh kita ada. Terus sampai ke yang bener-bener oke edgy kita punya, yang bener-bener simple atau yang batu-batu, yang diamond look kita semua punya. Kalau desain-desain yang kabarnya kayak micro saving gitu banyak juga nggak sih di Toko Emas Jawa ini? Jadi kalau datang ke toko tinggal milih, mungkin bahkan kadang ada yang bilang ke saya tuh, kalau ke toko emas bingung gitu katanya, kalau lebih baik kadang lihat sosmed dulu baru seneng, baru ke toko juga ada. Ada yang malah seneng, aku seneng datang pilihannya banyak gitu. Oke. Kalau kita ke Toko Emas Jawa nih, kita langsung kemana biar dari tips Kak Mona, biar kayak langsung aku mau beli apa sih gitu. Biasanya kan bingung ya. Kadang ada juga orang yang aku pokoknya mau beli emas, pokoknya mau aku datang ke Toko Emas Jawa. Kalau ke sana itu gimana sih Kak tata caranya? Karena banyak juga mungkin yang belum tahu gitu ya, yang belum pernah mungkin banyak juga, karena teman-teman rumah juga banyak yang kayak, kok kamu bisa sih sering ke toko emas, itu gimana caranya gitu? Kok di Toko Emas Jawa sendiri gimana Kak Mona? Mungkin kita tahu dulu kira-kira kita mau beli budget berapa, kayak kita mau nabung. Jadi budget untuk emas tuh kalau aku bilang bisa bersinggungan dengan hampir mirip dengan tabungan yang jangka menengah ya. Kita ngomong menengah aja, nggak usah sampai yang jangka panjang, karena persentase kenaikannya tuh nggak yang terlalu lama ya. Mungkin setahun aja sudah aman gitu kalau mau dijual. Terus datang aja mungkin tahu value-nya berapa, nanti bisa dibantu mau lihat-lihat bisa, oh kira-kira yang budget segini pilihannya yang mana aja, kayak gitu bisa. Jadi kita nggak perlu takut ya buat ke toko emas.
Iya betul, tapi harus cek dulu juga, nggak semua toko emas itu kredibilitasnya itu baik. Jadi ada yang memang apa sih, sorry ya bukan menjelek-jelekan, maksudnya ada yang ini testimoni aja dari rekan-rekan juga kenalan kita. Ada yang oke, harga nggak ikutin pasaran, ada yang main kadarnya itu dicampur-campur. Dia bilang kadarnya tua ternyata muda, itu ada gitu. Jadi itu harus hati-hati juga sih. Berarti harus riset dong ya. Betul. Kalau kita mau cari tahu tentang toko emas Jawa, itu apalagi buat Gen Z, itu kan suka banget dia di media sosial. Kita tuh bisa cari info di mana aja, Kak? Kita punya Instagram di Toko Emas Jawa Official, terus juga ada beberapa katalog yang ada di situ. Juga kita punya website tokoemasjawa.com. Lalu kita juga ada di e-commerce, ada di Shopee, TikTok, dan lain-lain, Lazada juga. Oke, berarti saking gampangnya dong kalau kita mau ngakses toko emas Jawa. Mungkin kalau di daerah Solo Raya gitu ya, karena kita di Tribun News Solo, ini bisa mudah terakses di mana saja sih toko emas Jawa itu? Oh, kita tersebar kalau di Solo kita ada sekitar 5 cabang, ada di daerah Kartosuro juga, lalu ada di Solo Paragon Mall, ada di Solo Baru, juga di daerah Dawung. Tapi kita banyak cabang juga, ada 16 cabang, ada di Klaten juga, di DIY juga sekitarnya. Oh, berarti banyak banget. Kira-kira cabangnya berapa sih Kak Mona ini? Sekarang ada di 16 cabang. 16 cabang, Tribuners. Sebentar lagi 17. Targetnya berapa nih Kak Mona? Belum tahu sih. Belum tahu, kita doakan terus ya. Pokoknya selalu ada di mana-mana ya, biar gampang. Nah, kalau ngomongin soal toko emas Jawa, kayaknya sejarahnya bakal panjang ya, karena udah 17 cabang. Dari tahun berapa sih Kak toko emas Jawa itu? Kita dari 1980, dari sejak orang tua tuh masih yang toko zaman dulu yang masih kecil, terus duduk di depan gitu loh, yang masih langsung di dalam toko kayak gitu. Dulu pertama buka di Wonosari Gunung Kidul, terus di Klaten. Oh, berarti memang di sekitar Jateng DIY ya? Iya, putarannya. Betul. Oh. Jadi customer kita banyak yang sekarang sudah buyut, terus sudah diterusin ke anaknya. Jadi anaknya sudah bawa surat yang masih per gramnya itu mungkin 20.000, 50.000 per gram, yang padahal sekarang udah hampir 2 jutaan per gram gitu. Iya, berarti kalau yang dulu bawa surat yang masih lama, itu kalau berapa kalau dijual sekarang jadi berapa Kak? Yang paling kayak wow gitu. Kemarin aku dapat report di lapangan itu kemarin 50.000 per gram. Padahal barangnya kalung bagus gitu. Iya. Suratnya masih surat lama, kita dulu punya surat kecil, sekarang kan sudah digital, masih manual tulisan tangan itu. Sekarang itu kita terima kemarin di harga 1.600.000 per gram karena di kadar 17 karat. Oh, naiknya. Sorry, hampir 2 juta malahan. Hampir 2 juta. Oh my god. Nah, ini kayaknya jadi solusi buat kamu Tribuners ya, buat nabung juga ini di toko emas Jawa. Apalagi buat kalian yang deket-deket nih area daerah Jogja sama Jateng. Kalau buat Gen Z itu, kalau Kak Mona punya tips khusus gak sih? Gimana kita tuh bisa nabung di emas gitu loh? Apakah kita tuh harus mengunjungi kayak konsul langsung nih sama Kak Mona gitu? Atau kita tuh bisa kemana aja sih Kak gitu untuk mencari tips-tips biar kita tuh bisa nabung emas ini gitu? Sebetulnya tinggal datang ke toko emas aja, ke toko emas kita, toko emas Jawa, tinggal ya itu tadi yang aku mention. Jadi mungkin kira-kira udah tahu budgetnya kurang lebih berapa, nanti tinggal milih, terus nanti akan disampaikan per gramnya berapa, nanti akan mendapatkan barang juga surat yang sudah ada fotonya gitu. Jadi memang nyertifikasi si per barangnya ini. Berarti dari kita langsung ya, nanti kayak ya pokoknya repurchase aja gitu di toko emas Jawa. Karena kita sudah pakai sistem, jadi harga tidak tawar-menawar, jual beli juga tidak tawar-menawar. Jadi kita menghindari, maksudnya ada fraud supaya maksudnya customer tuh nggak terus tiba-tiba diambil gitu harganya gitu loh. Iya. Pakai sistem semua sih sekarang. Oh ya, sama mungkin kita baru ya banyak ya toko emas itu di mana-mana kita lihat kayak di ujung-ujung tuh rame semua gitu. Kalau dari Kak Mona,
seperti tadi ya, yang nyambung ke banyak toko-toko yang mungkin agak sedikit curang ya ibaratnya dalam memperjualbelikan. Gimana caranya mengetahui bahwa toko ini apa ya, kredibel gitu dan bisa kita gunakan sebagai langganan gitu untuk nabung emas ini? Pertama-tama mungkin cek berapa lama sudah berdiri Iya. karena langganan toko emas itu kan jangka panjang ya. Jadi beli sekarang belum tentu besok langsung dijual. Ada mungkin tapi lebih ke jangka panjang mungkin 10 tahun lagi baru dijual. Nah, berarti kan atau setahun, 2 tahun. Nah, ketika maksudnya memang jangka panjang ini kalau memang berdirinya sudah lama, itu minimal itu berarti pelanggannya sudah banyak. Iya. Jadi kan kita itu berkembang bersama customer kita, gitu, sama pelanggan kita juga. Jadi testimoninya tuh langsung gitu ya. Betul. Kalau misalnya nih, kayak Nurma pengen bagiin ke teman-teman, kayak mungkin sekarang itu kan banyak yang mager. Tadi juga disebutkan ada di toko-toko online ya. Itu pengirimannya gimana Kak? Kan sekarang kayak aku beli 2 juta, beli 5 juta gitu. Masa aku nggak lihat langsung, tapi aku mager gitu. Tetap aman nggak sih Kak gitu? Gimana? Boleh diceritain testimoni dari pelanggan-pelanggan toko Mas Jawa kalau mereka beli secara online gitu? Kita sih anjurin sekarang kalau dari e-commerce itu ada asuransi. Iya. Jadi supaya mencegah, jadi kan ada penggantinya juga kalau sampai amit-amit ada. Karena kita nggak bisa apa ya, nggak bisa tahu si third party ini kan pengirim gitu, Iya. kurir kita nggak bisa kalau tim kita bisa pastiin kepastiannya. Kita akan kirim foto dulu juga ke customer sebelum dibungkus. Cuman kalau yang untuk mencegah yang kurir itu kita sarankan pakai asuransi. Pakai asuransi ya, Tribuners, kalau kalian mager. Karena sekarang kayaknya teman-teman rumah juga kalau beli emas tuh kayak lihat-lihat gitu kan, pasti kayak ayo check out aja gitu. Jadi males gitu mau datang ke sana. Apalagi kalau kita tiduran rebahan tuh kan bisa langsung lihat langsung ya. Barangnya datang sendiri gitu. Terus ngobrolin seputar apa ibaratnya pemasaran mungkin ya. Kira-kira kita bisa lihat-lihat nggak sih kayak ada pamerannya dari toko Mas Jawa atau ada event-event tertentu mungkin yang bisa kita ikutin buat tahu kenal lebih dekat dengan toko Mas Jawa gitu. Sebentar lagi kita sih setiap tahun di akhir tahun ini kita biasanya ada event pameran ntar tanggal 27 sampai 30 di Solo Paragon Mall. Lalu yang kali ini kita juga bakal di Jogja juga, di Jogja City Mall tanggal 4 sampai 7 Desember. Oke, berarti di Solo Paragon ya. Dan juga di Yogyakarta juga ada ya. Nggak perlu khawatir yang jauh-jauh gitu. Terus kalau Kak Mona melihat perkembangan gitu, Mas, kan Kak Mona juga melihat ya dari dulu mungkin yang zaman orang tua, Nurma mungkin kemudian sampai ke usia-usia Gen Z sekarang, itu antusiasme masyarakat dengan emas tuh gimana sih Kak? Kayaknya kan kalau Nurma lihat rame banget ya toko emas, kayak nggak tahu mereka jual beli atau kayak tiap hari katanya uangnya lewat terus dari dompet, tapi mereka datang terus ke toko emas gitu. Iya sih, jadi mereka tuh rutin nanti jual beli. Nah jadi kadang itu ada yang mau beli pertamanya tuh yang takut yang pertama. Jadi mikirnya itu, oh ini untuk celengan anak sekolah soalnya gitu. Iya. Jadi justru udah takut dulu untuk nuker ini jadi emas. Padahal justru malah bisa jadi safe haven-nya juga gitu malah. Dan bisa mencegah inflasi, lalu juga bisa kalau dibandingin dengan ilustrasi investasi yang lain sih untuk tahun-tahun 2 tahun belakangan ini sih paling tinggi ya tetap emas itu. Iya, oke. Terus boleh dong Kak Mona kasih Gen Z ini, mungkin nggak cuma Gen Z nih ya, para orang tua yang dengar gitu Tribuners di sana, kenapa harus milih di toko Mas Jawa ini gitu loh? Sebenarnya di sini tuh ada apa sih gitu? Apa yang toko Mas Jawa tawarkan khusus spesial untuk Tribuners? Jadi kita punya visi dan misi itu jadi mencerdaskan Indonesia, mewujudkan wanita Indonesia yang cerdas, cantik, berinvestasi. Jadi memang kita itu kita tuh tanamkan value-nya ke karyawan kita bahwa melayani dengan sepenuh hati, lalu juga harus transparan, nggak boleh ada kecurangan segala macam. Lalu kita itu sudah jadi
mungkin pengalaman pribadi saya tuh ketika dulu kan saya sempat kuliah di luar. Tadinya tuh mau kerja di luar aja gitu. Terus suatu hari kan aku pulang lalu di toko, ini cerita ya. Terus aku tuh ngelihat betapa percayanya, trustnya customer ke kita gitu. Ke toko Mas Jawa itu ya? Ya betul. Jadi milih tuh udah kayak cuman ya wis pilih nombak gitu. Pilih nombak, drop uang gitu. Jadi saking percayanya. Iya betul. Saking percayanya. Jadi berarti kan maksudnya kepercayaan yang udah di build sama orang tua ini nih, kok sayang ya kalau nggak sama kita tuh diteruskan gitu. Jadi dari situlah maksudnya saya sama kakak kan dulu sempat di Amerika juga. Jadi itu pun pulang untuk maksudnya ya kita mau berkontribusi juga di masyarakat, di keuangan tuh untuk kita ya nggak boleh sampai apa ya, kalau kita amit-amit kita nggak lanjutin tuh customer yang udah jadi pelanggan lama tuh gimana gitu. Iya. Oh, berarti kita punya udah value. Saking tersebarnya. Jadi mungkin kalau Tribuners mau cari tahu apa ya terkait testimoni toko Mas Jawa, boleh mungkin ke tetangga-tetangga terdekat ya. Karena kan tersebar banget gitu di Jogja, Jogja dan di Jateng. Dan ini karena tersebar luas gitu di berbagai daerah. Jadi karena banyak customer, jadi langsung bisa tanya-tanya ke orang terdekat gitu ya kayaknya. Betul. Dan bahkan kan sekarang langsung info nih dari Kak Mona. Nah, mungkin buat mereka lagi nih yang lagi pengen nabung, kasih semangat gitu dong Kak Mona. Gimana biar mereka itu kayak Norma juga kayak misal habis gajian gitu kan, aduh buat jajan aja deh gitu. Padahal kalau bisa kita jajannya emas, emas-emasnya aja kayaknya kalau kita lihat dari Kak Mona sendiri tuh elegan-elegan ya. Kayak boleh ditunjukin Kak Mona ya. Ini kan termasuk salah satu koleksi dari toko emas juga ini ya. Mau launching nanti sebentar lagi. Mau launching produk-produk baru, bikin desain baru. Oke, dan kayaknya ini kayak classy banget kalau bisa kita pakai. Boleh disemangatin dulu Kak Mona, teman-teman kayak gimana caranya biar kita bisa semangat menabung emas gitu. Oke, semuanya itu semangat untuk selalu nabung. Jadi aku tuh dari didikan orang tuaku dari dulu tuh selalu diajarin buat oke, kamu punya uang berapa persen tuh 50% minim tuh kamu harus tabung gitu. Nah, dan itu tuh aku aplikasikan sampai sekarang udah berkeluarga dan juga bekerja. Jadi oke, setidaknya minim 50% ini aku tabung, yang misalnya 20-30% itu tak belikan emas gitu. Jadi yang berapa persen ini mungkin ada di bank gitu. Jadi itu tuh jadi habit yang apa ya, buat save keuangan juga. Jadi kita kurangin banget daripada kita ngutang nih gitu. Lebih baik kita save dan juga atur nih yang 50% ini yang kita pakai. Jadi jadi lebih baik itu menyimpan dulu daripada harus ngutang gitu sih. Iya, kan enak ya, sekaligus bisa dipakai buat perhiasan, dan kalau misalnya mungkin butuh gitu ya sewaktu-waktu bisa kita tukar lah ya. Betul. Gitu. Dan tentunya kalau di Mas Jawa ini terpercaya karena selain tadi ya Kak Mona, kalau secara karat juga nggak diotak-atik, kemudian kalau secara keuangan itu juga ikut naik turun normal ya Kak ya? Betul. Jadi emas hari itu berapa, perhiasan kita akan mengikuti juga, berikut juga dengan barang yang dipegang sama customer. Jadi jangan khawatir, kalian pasti nggak akan dikurang-kurangin di toko Mas Jawa ya. Langsung cus main ke toko Mas Jawa karena banyak banget terdekat kalian ya pasti ya. Nah Tribuners, terkait dengan cabang baru, ini kabarnya kan bakal ada tempat nih yang kita belum tahu di mana. Kamu boleh spill nggak sih di mana tempatnya? Di Kabupaten Semarang sih. Di Semarang? Oh my God. Di Semarang ini sudah cabang keberapa atau? Ini yang baru pertama di Kabupaten Semarang. Baru pertama di Kabupaten Semarang. Berarti customer ini menjalar sampai ke mana-mana ya Kak ya? Di Semarang maksudnya misal kayak di Solo begitu kan banyak, di Jogja juga banyak. Nah ini baru buka di Semarang, berarti kan memang ada permintaan begitu dari sana. Iya betul, kita mau memperluas database juga sih karena ada demand juga, mereka butuh mau tukar di mana misalnya kayak gitu. Jadi kita ini bentar-bentar lagi mau buka di Ambarawa. Di Ambarawa, ditunggu ya. Oke. Kalau mau tahu kapan bukanya langsung ikutin ke sosial media. Iya, stay tune ya. Oke Tribuners, yang mungkin cukup
berkaitan dengan ekonomi di Indonesia juga. Ini kalau menilik agak flashback ya, ketika masa pandemi, katanya kan ini beberapa toko emas itu tutup, kemudian ya mungkin bahkan di tempat Nurma itu ada juga yang benar-benar mungkin bangkrut gitu ya. Dan kalau dari toko emas Jawa, itu bagaimana Kak Mona perjuangannya dalam masa itu yang cukup kayaknya naik turun banget ya? Iya, betul. Jadi ketika cerita tentang COVID ya, itu kita sempat kan nggak cuma toko emas ya, semua usaha kan waktu itu sempat harus tutup dulu. Iya, betul. Jadi ya operasional pun puji syukur sih karyawan juga mau nggak mau juga gantian yang masuk. Lalu kita tuh sampai nggak berani 100% tutup karena jagain customer itu perlu uang. Buyback, jadi harus jual. Jadi kita tuh kan kasihan kan kalau nanti jual kemana gitu, padahal butuh uang. Jadi sampai kita tuh nggak 100% tutup, jadi kita tetap buka berapa persen gitu supaya tetap bisa melayani untuk customer tuh bisa dapat uang lagi gitu loh untuk jual. Berarti saat itu memang meskipun COVID dan mungkin apakah dari pelanggan ini juga cukup surut Kak, atau yang sama saja naik turun begitu? Sempat surut ketika toko tuh mungkin tutup pas ketika semerbak banget ya virusnya. Tapi waktu itu kan terus kita kan mulai geser ke e-commerce ya, ke online. Nah itu kita ya ini sempat turun tapi kemudian bisa kembali lagi. Malah ketika COVID kayak picisannya itu masih lebih ramai pas COVID ya malahan ketimbang pas COVID. Ketimbang sekarang ya. Dan itu melalui e-commerce ya? E-commerce ada sama WhatsApp. Berarti saat itu dari Toko Emas Jawa melakukan apa ibaratnya inovasi ya? Dahulu belum pernah seperti ini kan Kak? Sebelum itu belum pernah. Sebelum pernah. Berarti karena COVID justru malah punya inovasi baru ini ya? Betul. Jadi justru malah kadang ketika ada masalah itu malah bisa jadi bikin ada tambahan supaya kita ada ide baru gitu. Iya, oke. Dan bahkan pelanggan pun kayaknya nggak lari loh ya sampai sekarang, justru malah tetap bertahan sampai buka cabang-cabang terus. Nah, Tribuners, ngomongin soal kredibilitas, ini nggak perlu diragukan lagi memang karena apa? Toko Emas Jawa juga meraih salah satu penghargaan, yaitu brand terbaik pendorong literasi investasi di Citaloka Fest. Kayaknya kemarin Kak Mona ya hadir. Selamat dulu dong, selamat Kak Mona. Makasih. Selamat juga untuk Toko Emas Jawa. Boleh diceritakan sih Kak, kenapa Toko Emas Jawa ini bisa meraih penghargaan yang super duper mega bintang ini ya? Kita udah berdiri lama ya, jadi dari orang tua itu dari sejak 1980 udah buka toko emas tuh kan dari sejak bahkan kayaknya nggak sampai 20.000 per gram deh, sampai sekarang udah 2 juta per gram ini. Jadi kita bertahan juga naik turun ya, pasti namanya usaha. Ya supaya tetap bisa melayani customer. Dari zaman dulu kita tuh punya testimoni customer tuh yang seringnya aku tuh dulu nggak bisa bangun rumah karena emas, sekarang bisa kebangun. Itu tuh banyak sekali gitu. Jadi kita sih ya bersyukur bisa menjadi bisa berperan di untuk ke masyarakat juga itu untuk keuangannya. Bahkan ini mungkin jadi motivasi Toko Emas Jawa juga ya, karena banyak yang sukses nih loh. Iya, betul. Dengan perantara dari Toko Emas Jawa gitu. Gimana perasaannya kemarin mendapatkan penghargaan ini Kak Mona? Ya seneng, bangga, terus juga kan aku juga nggak sendiri, aku juga bersama tim. Aku juga bersyukur sama Tuhan, maksudnya aku dikasih tim yang semangat terus untuk bisa melayani customer, masyarakat untuk bisa berinvestasi emas. Oke Kak Mona, terima kasih buat hari ini, sangat insightful ya untuk kami gitu dan membuka mata Nurma kalau oke, ayo Nur, kita harus investasi emas. Besok kayaknya main deh ya ke Solo Paragon karena ada eventnya dari. Nanti aku di sana. Oke, kalau mau ketemu Kak Mona langsung di eventnya Solo Paragon dan juga di Yogyakarta ada di Jogja City Mall. Di Jogja City Mall. Kita di sana tanya-tanya langsung dengan Toko Emas Jawa. Terima kasih Kak Mona. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa Tribuners. Jadi nggak usah nunggu kaya. Ayo kita segera investasi aja biar cepet tambah kaya. Sampai jumpa lagi Tribuners di podcast-podcast selanjutnya. Bye.